Episode 7 dimulai dari Lee Don yang menerima pesan dari anak buah Sonyung tentang Ibu Yungran disandera. Namun ia mengabaikannya. Dengan nada datar, ia hanya berkata bahwa dirinya adalah pengacara mendiang pimpinan Ga Sung Ho, bukan pengacara Ibu Yungran. Sementara itu, Sonyung menatap Soyung yang diikat dan tergantung. Ia menekan wanita itu, menanyakan keberadaan putrinya. Soyung menangis ketakutan, memohon agar dibebaskan. Tapi Sonyung memberinya syarat. Ia hanya akan hidup bila bisa menyingkirkan Yungran sendiri. Sonwoo terbangun dengan tangan terikat di ranjang rumah sakit. Kilas balik memperlihatkan masa lalunya. Saat masih kecil, ia melihat ibunya memperlakukan ayahnya dengan cara yang sama. Bayangan itu menempel kuat di pikirannya, membentuk sosoknya yang penuh dendam dan mudah meledak. Tak lama Lee Don menemui Sonwoo, mengatakan bahwa Sonyung adalah dalang dari semua kekacauan. Ia menawarkan kerjasama untuk menjatuhkannya dan menjadikan Sonwoo direktur utama Gaseong Group. Amarah Sonwoo pada kakaknya semakin membara, meski ia belum sepenuhnya mempercayai Lee Don. Di Muchang, malam terasa lebih tenang. Lewat layar CCTV, Yungran melihat Dongmin sedang memasang lampu di sekitar rumahnya. Lampu-lampu itu membuat halaman tampak lebih hangat. Ia tersenyum tipis, sebuah rasa syukur kecil di tengah penyamaran yang melelahkan. Keesokan paginya, ia jogging seperti biasa. Tanpa disadari, Dongmin ikut mengikutinya dengan alasan hendak ke kebun stroberi. Mereka berjalan berdampingan, berbincang ringan. Saat menyadari sudah melewati kebun yang dimaksud, Yungran tertawa kecil. Sementara Dongmin hanya tersenyum kikuk. Jelas malu karena ketahuan sedang mengikutinya. Tak lama setelah itu, Yungran bertemu Taemin. Pria itu menanyakan tentang Heji, tapi kemudian terlihat berubah. Matanya kosong, suaranya berat, seolah bukan dirinya sendiri. Dalam keadaan itu, ia berkata bahwa Yungran akan kedatangan tamu dan harus berhati-hati. Yungran terdiam bingung, tapi firasatnya tidak enak. Di TK, Misun mengadakan acara kunjungan orang tua. Dalam acara itu, Heji tampil lebih dulu, mengajarkan dasar balet pada anak-anak. Para orang tua tersenyum senang melihat suasana yang hidup. Setelah itu, giliran Yungran membacakan dongeng. Dengan ekspresi lembut dan suara yang bercerita, ia membuat anak-anak terbawa suasana. Saat ia menutup buku, tepuk tangan pun bergema. Namun suasana ceria itu mendadak berubah saat polisi masuk ke kelas. Bersama mereka, seorang wanita dibawa masuk. Ia adalah Soyung, ibu Yungran. Wanita itu berakting dramatis, seolah menahan tangis bahagia. Membuat para orang tua saling berbisik heran, Yungran pun terpaku. Melihat keadaan mulai tak terkendali, Dongmin cepat bergerak. Ia mengalihkan perhatian orang tua dan membawa mereka keluar ruangan untuk melanjutkan kegiatan acara. Yungran membawa ibunya ke rumah. Ia menanyai alasan kedatangannya, tapi Soyung malah menuntut balas budi. Merasa layak dihormati karena telah membesarkannya. Mendengar itu, Yungran tak bisa menahan marah. Ia tahu semua hasil kerjanya selama ini sudah habis untuk ibunya. Tanpa berkata banyak, ia memasang kamera kecil untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Dari luar rumah, Heji sempat mendengar pertengkaran itu, lalu mengirim pesan singkat kepada seseorang yang tak diketahui. Gerak-geriknya menimbulkan rasa curiga, ada sesuatu yang disembunyikannya. Sementara itu, Yungran datang ke rumah Dongmin, tapi yang menyambutnya justru Juwon. Juwon menyodorkan permen dan berkata polos, "Biar Bu Semi nggak sedih." Yungran terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Wajahnya yang semula tegang perlahan terlihat lebih tenang. Tak lama setelah itu, Heji mencoba mengambil uang dari koper Yungran. Tapi aksinya dipergoki oleh Soyung, pertengkaran pun tak terelakkan. Saat Yungran pulang, Heji buru-buru membela diri, namun Yungran tak mempermasalahkannya. Ia hanya memintanya pergi lebih dulu karena ingin berbicara empat mata dengan ibunya. Yungran berusaha tetap tenang. Ia menanyakan alasan sebenarnya Soyung datang ke Muchang, namun sang ibu terus mengelak dan memberi jawaban yang tak jelas. Melihat itu, Yungran mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi ibunya. Tiba-tiba suara Dongmin terdengar memanggil dari luar. Soyung tampak gelisah, bimbang antara berpihak pada putrinya atau memanfaatkan keadaan. Dalam kebingungan itu, ia diam-diam memotret Yungran bersama Dongmin dan mengirimkan foto tersebut kepada Sonyung. Melalui layar CCTV, Yungran melihat semuanya. Kali ini ia tidak lagi terkejut. Ia hanya duduk diam, mencoba memahami bagaimana ibunya bisa menemukan keberadaannya di Muchang.
Di Seoul, Sonyung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sonwoo. Ia berusaha merebut sahamnya. Sonyung mulai menekan para anggota dewan agar menyetujui pengangkatannya sebagai direktur utama. Ia bahkan tak segan menggunakan cara kotor, menyandera dan mengancam keluarga para petinggi demi melancarkan ambisinya. Tak lama ia mengetahui bahwa Sonwoo berada di rumah sakit. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkapnya. Sementara itu, Sonwoo yang masih terikat akhirnya meminta bertemu dengan Lee Don dan menerima tawaran kerjasamanya. Namun tak lama, anak buah Sonyung tiba di rumah sakit dan situasi langsung kacau. Dalam kepanikan, Lee Don segera meminta Sonwoo mengikutinya untuk kabur. Mereka berlari di lorong, dikejar oleh orang-orang Sonyung, sampai akhirnya berhasil keluar dan melarikan diri dari rumah sakit. Tak lama, kabar mengejutkan datang, Juwon menghilang. Junghwa panik, warga Muchang langsung berpencar mencari. Lewat CCTV, Yungran melihat bayangan Soyung di sekitar lokasi dan mulai curiga. Di jalan, Juwon terlihat berlari mengejar seorang wanita yang ia kira ibunya. Sebuah mobil melaju cepat ke arahnya. Yungran yang melihat dari kejauhan langsung berlari dan menarik Juwon tepat waktu. Mereka terjatuh, dan Juwon menangis keras, memeluk Yungran sambil mengatakan bahwa ia sangat merindukan ibunya. Dongmin datang tak lama kemudian. Ia langsung memeluk anaknya, lalu berterima kasih pada Yungran yang juga terluka. Di tempat lain, Lee Don dan Sonwoo sedang dalam perjalanan menuju rumah Sonwoo untuk mengambil bukti penting. Saat berhenti di pom bensin, Sonwoo berpura-pura ingin ke toilet. Beberapa menit berlalu, ia tak kunjung kembali. Saat Lee Don menyusul, Sonwoo tiba-tiba memukulnya dan kabur membawa mobilnya. Kilas balik menguak bahwa Lee Don lah yang pertama kali menemukan Sonwoo setelah kecelakaan, membawanya ke rumah sakit, dan sengaja menanam alat penyadap di ponselnya. Ia sudah memperkirakan semua ini sejak awal. Dongmin dan Yungran pulang bersama. Ia berterima kasih karena Yungran sudah menyelamatkan Juwon, tapi juga menegurnya karena terlalu nekat. Yungran hanya tersenyum kecil, lalu menyerahkan permen pemberian Juwon. "Biar kamu gak marah," katanya pelan. Dongmin hanya tertawa kecil. Tak lama, Lee Don menelepon Yungran, memberitahu bahwa Sonwoo memegang kartu as yang bisa mengakhiri misinya. Saat Yungran menyebut ibunya ada di Muchang, Lee Don hanya menanggapinya ringan. Di Seoul, Sonyung membuka brankas di balik cermin, menekan nomor di ponselnya untuk meminta bantuan. Beberapa waktu kemudian, seorang pria menerima dokumen berisi data lengkap tentang Yungran. Wajahnya tidak tampak, hanya siluetnya yang samar di balik cahaya. Episode berakhir dalam keheningan panjang, pertanda bahwa ada seseorang yang kini mulai memburu Yungran, bahkan di tempat yang selama ini ia anggap paling aman. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.